Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video presentasi kami. Perkenalkan, saya Kafidatul Hasanah dan teman saya Tia Angelika. Video ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kemiskinan dan pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Rusman Rupinus Manik, Sarjana Ekonomi Master of Art. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi yang berjudul Memutus Siklus Putus Sekolah, Menguasai Konsep Jebakan Kemiskinan Pendidikan untuk Pemberdayaan Desa yang Efektif. Mungkin selama ini kita mendengar kata kemiskinan, yang langsung terbayang adalah tidak memiliki uang. Padahal, kemiskinan memiliki dampak yang jauh lebih luas. Salah satunya adalah pada dunia pendidikan. Banyak anak yang tidak dapat menyelesaikan sekolah bukan semata-mata karena tidak mampu membayar biaya pendidikan, tetapi karena mereka terjebak dalam sebuah siklus yang terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui video ini, kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan jebakan kemiskinan pendidikan, bagaimana siklus tersebut terjadi, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta bagaimana peran masyarakat dan pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan tersebut. Baik, tanpa lama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Pada slide pertama, kita akan membahas mengapa seorang pekerja sosial, analis kebijakan, maupun penyuluh sosial perlu memahami konsep jebakan kemiskinan dari sisi pendidikan. Bisa kita amati pada gambar siklus jebakan kemiskinan pendidikan. Nah, dari gambar tersebut, kita akan lebih gamblang bahwa kemiskinan pendidikan bukanlah sebuah kejadian yang berdiri sendiri. Kondisi ini merupakan sebuah siklus yang terus berulang antar generasi. Anak yang lahir dari keluarga miskin seringkali memiliki akses pendidikan yang terbatas. Ketika pendidikannya rendah, kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak juga semakin kecil. Akibatnya, ketika mereka berkeluarga, kondisi kemiskinan tersebut kembali dialami oleh anak-anak mereka. Ini alasan mengapa memahami konsep jebakan kemiskinan itu sangat penting. Jika kita hanya memberikan bantuan sesaat tanpa memahami akar masalahnya, maka intervensi yang dilakukan hanya akan menjadi solusi sementara atau sekedar tambal sulam. Bisa kita lihat di Indonesia. Di Indonesia banyak program pemberdayaan masyarakat yang belum memberikan hasil maksimal karena lebih berfokus pada gejala daripada penyebab utama. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama mobilitas sosial. Pendidikan yang baik dapat membuka peluang pekerja yang lebih luas, meningkatkan pendapatan, dan membantu seseorang keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, dengan memahami jebakan kemiskinan pendidikan, kita dapat menyusun program yang lebih tepat sasaran, menghindari kebijakan yang kurang efektif, dan mendorong perubahan yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya kita masuk pada slide kedua, yaitu mengenai pengertian jebakan kemiskinan dari aspek pendidikan. Secara sederhana, jebakan kemiskinan pendidikan adalah sebuah lingkaran masalah yang membuat anak-anak dari keluarga miskin mengalami kesulitan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Akibatnya, mereka memiliki keterampilan yang terbatas, sulit mendapatkan pekerjaan yang baik, dan pada akhirnya tetap berada dalam kondisi kemiskinan. Jika diperhatikan pada gambar di sebelah kanan, siklus ini dimulai dari keluarga yang memiliki pendapatan rendah. Keterbatasan ekonomi membuat anak sulit mendapatkan fasilitas belajar yang memadai dan akses pendidikan yang berkualitas. Akibatnya, proses belajar tidak berjalan secara optimal, sehingga kemampuan dan keterampilan yang dimiliki menjadi terbatas. Ketika memasuki usia kerja, mereka cenderung memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah tersebut kemudian kembali menciptakan kondisi kemiskinan dalam keluarga yang mereka bangun di masa depan. Dengan demikian, siklus yang sama kembali dialami oleh generasi berikutnya. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa kondisi ini bukan terjadi karena anak malas, tidak cerdas, atau tidak memiliki kemampuan untuk belajar. Sebaliknya, terdapat berbagai hambatan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang membuat mereka sulit keluar dari kondisi tersebut. Sebagai calon pekerja sosial, pendamping masyarakat, maupun perencana pembangunan, tugas kita adalah mencari
cara untuk memutus rantai tersebut agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Untuk memahami permasalahan ini dengan lebih mendalam, kita perlu mengetahui 3 komponen utama yang membentuk jebakan kemiskinan pendidikan. Komponen pertama adalah kemiskinan keluarga. Keluarga dengan pendapatan rendah seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan tempat tinggal. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan sering dianggap sebagai kebutuhan yang harus ditunda karena keluarga lebih fokus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, komponen kedua adalah kualitas pendidikan yang rendah. Tidak semua anak memperoleh kesempatan belajar yang sama. Di beberapa wilayah, kualitas sekolah masih rendah, fasilitas terbatas, jumlah guru kurang memadai, atau metode pembelajaran belum mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Lalu komponen yang ketiga adalah kehilangan peluang. Ketika anak memperoleh pendidikan yang rendah, mereka akan memiliki keterampilan yang terbatas. Dampaknya adalah kesempatan kerja menjadi lebih sempit, pendapatan yang diperoleh pun juga rendah, dan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi semakin kecil. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain. Kemiskinan keluarga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima anak, sedangkan kualitas pendidikan yang rendah dapat menyebabkan hilangnya berbagai peluang di masa depan. Karena itulah, jebakan kemiskinan pendidikan tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu program atau satu pendekatan saja. Dibutuhkan upaya yang menyentuh seluruh faktor yang saling berkaitan. Agar konsep jebakan kemiskinan pendidikan lebih mudah dipahami, kita dapat menggunakan sebuah analogi sederhana, yaitu sumur yang dalam tanpa tangga. Bayangkan, seorang anak berada di dasar sumur yang sangat dalam dan licin. Anak tersebut tentu ingin keluar dan berusaha memanjat dinding sumur dengan kemampuannya sendiri. Namun, setiap kali ia mencoba naik, ia kembali tergelincir dan jatuh ke bawah. Dalam ilustrasi ini, anak tersebut menggambarkan anak-anak yang lahir dalam kondisi kemiskinan. Mereka memiliki keinginan untuk maju, tetapi menghadapi berbagai hambatan yang membuat usaha mereka menjadi jauh lebih sulit dibandingkan anak-anak lainnya. Sementara itu, tangga yang diturunkan ke dalam sumur melambangkan dukungan yang diberikan oleh keluarga, masyarakat, sekolah, dan pemerintah. Dukungan tersebut dapat berupa pendidikan yang berkualitas, bantuan sosial yang tepat sasaran, lingkungan yang mendukung, serta kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan. Pesan penting dari analogi ini adalah bahwa kita tidak bisa hanya menyalahkan anak yang berada di dasar sumur. Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sistem dan menyediakan jalan keluar agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil. Dengan kata lain, fokus kita bukan hanya pada individu, tetapi juga pada kondisi yang membentuk kehidupan mereka. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan mengenai hubungan antara stunting dan pendidikan. Ketika mendengar istilah stunting, sebagian orang mungkin hanya menganggapnya sebagai kondisi anak yang memiliki tinggi badan di bawah rata-rata. Padahal, dampak stunting jauh lebih luas daripada itu. Anak yang mengalami stunting umumnya berasal dari keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi, sehingga memunculkan beberapa resiko. Yang pertama, tidak tercukupinya gizi pada anak. Pendapatan yang rendah membuat keluarga kesulitan menyediakan makanan bergizi seimbang setiap hari. Yang kedua, sanitasi dan air bersih yang terbatas. Ketika lingkungan tidak sehat, itu akan meningkatkan resiko infeksi yang menghambat pertumbuhan anak. Ketiga, akses layanan kesehatan terbatas, seperti pemeriksaan kehamilan, imunisasi, dan pengobatan tidak optimal karena jarak, biaya, atau kurangnya informasi. Kemudian yang keempat, pengetahuan gizi dan pola asuh rendah. Orang tua dengan pendidikan rendah cenderung kurang memahami gizi, pola asuh, dan stimulasi tumbuh kembang anak. Jadi, penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di masa depan. Selain stunting, kita juga perlu memahami bahwa tidak semua penyebab anak putus sekolah berasal dari masalah yang sama. Pada gambar di slide ini, terdapat dua ilustrasi yang berbeda. Ilustrasi pertama
menunjukkan kondisi ketika suatu wilayah memang belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai. Dalam situasi seperti ini, solusi yang diperlukan adalah pembangunan sekolah, penyediaan guru, maupun peningkatan sarana pendidikan. Namun, ilustrasi kedua menunjukkan kondisi yang berbeda. Sekolah sebenarnya sudah tersedia, tetapi anak tetap tidak dapat menyelesaikan pendidikannya. Apa penyebabnya? Penyebabnya bisa bermacam-macam, seperti keterbatasan biaya, harus membantu orang tua bekerja, kurangnya dukungan keluarga, atau lingkungan sosial yang kurang mendukung pendidikan. Inilah yang disebut sebagai jebakan sistemik. Permasalahan bukan terletak pada keberadaan sekolah, tetapi pada berbagai hambatan yang membuat anak tidak mampu memanfaatkan kesempatan tersebut. Karena itu, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup diukur dari banyaknya sekolah yang dibangun, tetapi juga dari seberapa banyak anak yang mampu mengakses, mengikuti, dan menyelesaikan pendidikannya hingga tuntas. Next, kita akan melihat bahwa penyebab putus sekolah tidak selalu berkaitan dengan masalah ekonomi secara langsung. Seringkali, anak memilih berhenti sekolah karena mengalami tekanan psikologis. Misalnya, mereka merasa malu karena seragam yang sudah usang, sepatu yang rusak, tidak memiliki uang saku, atau tidak mampu mengikuti kegiatan sekolah seperti teman-temannya. Perasaan malu tersebut dapat berkembang menjadi rasa rendah diri. Anak mulai merasa berbeda dari teman-temannya, kehilangan kepercayaan diri, enggan bergaul, bahkan memilih untuk tidak datang ke sekolah. Apabila kondisi ini terus berlangsung tanpa adanya dukungan dari keluarga, guru, maupun lingkungan sekitar, maka resiko putus sekolah akan semakin besar. Maka dari itu, selain memberikan bantuan ekonomi, kita juga perlu menciptakan lingkungan sekolah yang ramah, inklusif, bebas dari perundungan, serta mampu memberikan dukungan kepada setiap peserta didik tanpa memandang latar belakang ekonominya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai biaya peluang atau opportunity cost dalam pendidikan. Banyak keluarga beranggapan bahwa menyekolahkan anak membutuhkan biaya yang cukup besar. Karena alasan ekonomi, sebagian orang tua memilih agar anak mereka bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Padahal, keputusan tersebut sebenarnya memiliki biaya yang jauh lebih besar dalam jangka panjang. Memang benar, ketika anak bekerja, keluarga memperoleh tambahan penghasilan dalam waktu yang singkat. Namun di sisi lain, anak akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan keterampilan, dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Dengan kata lain, keuntungan yang diperoleh hari ini harus dibayar dengan hilangnya peluang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di kemudian hari, seperti pendapatan lebih rendah seumur hidup, pekerjaan terbatas dan tidak aman, kesempatan hidup lebih sempit, sulit naik kelas sosial, sulit memimpin, sulit keluar dari kemiskinan, dan siklus kemiskinan terus berlanjut. Harusnya pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekedar pengeluaran yang membebani keluarga. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai kelompok anak yang paling rentan mengalami jebakan kemiskinan pendidikan. Siapa aja sih yang perlu kita jangkau? Yang pertama adalah anak dari keluarga miskin ekstrim. Keterbatasan ekonomi membuat mereka lebih beresiko mengalami putus sekolah karena kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan. Kelompok kedua adalah anak perempuan yang beresiko mengalami perkawinan usia dini. Ketika menikah di usia muda, kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan seringkali terhenti, sehingga berpengaruh terhadap kualitas hidup di masa depan. Kelompok ketiga adalah anak penyandang disabilitas. Meskipun memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, mereka masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan fasilitas, aksesibilitas, maupun layanan pendidikan yang belum sepenuhnya inklusif. Selanjutnya adalah anak dari keluarga migran atau pekerja musiman. Anak-anak dalam kelompok ini sering berpindah-pindah mengikuti pekerjaan orang tuanya. Akibatnya, proses belajar menjadi tidak berkelanjutan. Mereka sering berpindah sekolah, bahkan ada yang terpaksa berhenti sekolah karena sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Kemudian ada anak yang tinggal di daerah terpencil atau wilayah 3T. Mereka menghadapi keterbatasan akses terhadap sekolah, guru, sarana pendidikan, maupun transportasi, sehingga kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas menjadi lebih kecil. Terakhir adalah anak yang tidak memiliki dukungan kependudukan.
seperti akte kelahiran atau kartu keluarga. Ketiadaan dokumen tersebut dapat menghambat proses pendaftaran sekolah maupun akses terhadap berbagai program bantuan pendidikan dari pemerintah. Dari keenam kelompok tersebut perlu menjadi prioritas dalam setiap program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karena pada dasarnya, tujuan pembangunan bukan hanya memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, tetapi juga memastikan bahwa mereka yang menghadapi hambatan paling besar memperoleh dukungan yang lebih besar agar dapat berkembang secara optimal. Lalu kenapa program beasiswa saja tidak pernah cukup untuk memutus jebakan kemiskinan pendidikan? Perlu kita pahami bahwa beasiswa memang sangat membantu, tetapi bukan merupakan solusi tunggal. Beasiswa hanya menyelesaikan sebagian kecil dari permasalahan yang dihadapi anak-anak dari keluarga miskin. Alasan pertama adalah beasiswa tidak mengatasi akar masalah kemiskinan. Meskipun biaya sekolah dapat terbantu, keluarga tetap harus memenuhi berbagai kebutuhan lainnya, seperti biaya makan, transportasi, seragam, buku, alat tulis, dan kebutuhan sehari-hari. Jika kondisi ekonomi keluarga tidak membaik, anak tetap beresiko putus sekolah karena harus membantu orang tua bekerja atau memenuhi kebutuhan keluarga. Alasan kedua adalah jangkauan program beasiswa yang masih terbatas dan belum merata. Tidak semua anak yang membutuhkan dapat menerima beasiswa. Keterbatasan kuota, kurangnya informasi, maupun kendala administrasi menyebabkan masih banyak anak dari keluarga miskin yang belum memperoleh bantuan tersebut. Alasan ketiga adalah beasiswa tidak mampu mengatasi hambatan non-finansial. Masih ada berbagai faktor lain yang mempengaruhi keberlangsungan pendidikan anak, seperti pernikahan dini, tuntutan untuk bekerja membantu keluarga, rendahnya motivasi belajar, masalah psikologis, hingga kurangnya dukungan dari lingkungan dan orang tua. Hambatan-hambatan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan memberikan bantuan biaya pendidikan. Slide 11 yaitu apa peran spesifik pekerja sosial dalam memutus jebakan kemiskinan pendidikan di tingkat desa. Pada slide ini kita membahas peran pekerja sosial dalam memutus rantai kemiskinan pendidikan di tingkat desa. Peran pertama adalah melakukan asesmen terhadap kondisi anak dan keluarga untuk mengetahui penyebab utama mereka mengalami kesulitan mengakses pendidikan. Setelah itu, pekerja sosial menghubungkan keluarga dengan berbagai layanan bantuan seperti beasiswa, program Indonesia Pintar, bantuan sosial, atau layanan pelindungan anak. Selain itu, pekerja sosial juga memberikan pendampingan psikososial kepada anak maupun orang tua agar mereka tetap memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan. Tidak kalah penting, pekerja sosial melakukan advokasi kepada pemerintah desa, sekolah, maupun pihak terkait agar hak anak atas pendidikan benar-benar terpenuhi. Jadi, pekerja sosial bukan hanya memberi bantuan, tetapi juga mendampingi keluarga sampai mereka mampu keluar dari permasalahan yang dihadapi. Slide 12. Apa peran spesifik analis kebijakan sosial dalam memutus jebakan kemiskinan pendidikan? Selanjutnya adalah peran analis kebijakan sosial. Tugas utama mereka adalah mengumpulkan data mengenai kondisi pendidikan dan penyebab anak putus sekolah. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui masalah yang paling mendesak. Berdasarkan hasil analisis itu, mereka menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Misalnya perluasan beasiswa, peningkatan akses transportasi sekolah, atau bantuan bagi keluarga miskin. Selain itu, analis kebijakan juga melakukan evaluasi terhadap program yang sudah berjalan sehingga pemerintah dapat mengetahui apakah program tersebut efektif atau masih perlu diperbaiki. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan benar-benar mampu membantu masyarakat. Slide 13. Apa peran spesifik penyuluh sosial dalam memutus jebakan kemiskinan pendidikan? Pada slide ini dijelaskan bahwa penyuluh sosial memiliki tugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Mereka memberikan penyuluhan kepada orang tua mengenai dampak putus sekolah dan pentingnya mendukung anak agar terus belajar. Penyuluh sosial juga menyebarkan informasi mengenai beasiswa, bantuan pendidikan, dan program pemerintah lainnya. Selain itu, mereka mengajak tokoh masyarakat, sekolah, dan pemerintah desa untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan. Dengan adanya penyuluhan secara rutin,
masyarakat akan lebih memahami bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan anak. Slide 14. Apa contoh intervensi yang terbukti berhasil di berbagai negara untuk memutus jebakan kemiskinan? Beberapa negara telah berhasil mengurangi kemiskinan pendidikan melalui berbagai program. Misalnya di Brasil, terdapat program Bolsa Familia yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga dengan syarat anak tetap sekolah. Di Finlandia, semua anak memperoleh pendidikan gratis dengan kualitas yang merata. Australia memiliki program dukungan pendidikan bagi masyarakat adat agar kesempatan belajar lebih setara. Sementara itu, Korea Selatan berinvestasi besar dalam pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sehingga kualitas pendidikannya terus meningkat. Dari berbagai contoh tersebut, kita dapat belajar bahwa kebijakan yang konsisten, tepat sasaran, dan didukung semua pihak mampu memutus rantai kemiskinan pendidikan. Slide 15. Mengapa koordinasi lintas desa dan lintas sektor menjadi syarat mutlak keberhasilan? Permasalahan pendidikan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi antara pemerintah desa, sekolah, dinas sosial, dinas pendidikan, tenaga kesehatan, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga perguruan tinggi. Setiap pihak memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi. Dengan adanya koordinasi yang baik, data anak yang membutuhkan bantuan menjadi lebih akurat. Penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, dan program yang dijalankan tidak saling tumpang tindih. Kolaborasi inilah yang menjadi kunci keberhasilan dalam memutus jebakan kemiskinan pendidikan. Slide 16. Bagaimana peran pendidikan non-formal seperti kerja paket dalam memutus jebakan? Tidak semua anak dapat menyelesaikan pendidikan melalui jalur formal. Karena itu, pendidikan non-formal seperti program kerja paket A, B, C menjadi solusi bagi mereka yang pernah putus sekolah. Melalui program ini, masyarakat tetap memiliki kesempatan memperoleh ijazah yang setara dengan sekolah formal. Selain itu, pendidikan non-formal juga memberikan pelatihan keterampilan sehingga peserta memiliki bekal untuk bekerja atau berwirausaha. Dengan demikian, mereka tetap dapat meningkatkan kualitas hidup dan memiliki peluang ekonomi yang lebih baik. Slide 17. Bagaimana menangani kasus pernikahan dini yang menghentikan sekolah anak perempuan? Pernikahan dini merupakan salah satu penyebab tingginya angka putus sekolah, terutama pada anak perempuan. Untuk mengatasinya, diperlukan edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya pendidikan dan risiko pernikahan usia dini. Selain itu, perlu adanya perlindungan hukum, pendampingan bagi anak yang berisiko, serta memberikan akses pendidikan yang terbuka. Dukungan dari sekolah, pemerintah, desa, tokoh agama, dan masyarakat juga sangat penting agar anak-anak dapat melanjutkan pendidikan dan memiliki kesempatan meraih masa depan yang lebih baik. Slide 18. Indikator apa yang harus kita gunakan untuk mengukur keberhasilan program? Keberhasilan suatu program perlu diukur agar kita mengetahui apakah tujuan yang diharapkan sudah tercapai. Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain meningkatnya angka partisipasi sekolah, menurunnya angka putus sekolah, meningkatnya prestasi belajar, bertambahnya jumlah penerima bantuan pendidikan, serta meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga harus dilakukan secara berkala agar program dapat terus diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat. Slide 19. Ringkasan akhir, 5 konsep inti yang wajib dibawa ke lapangan. Sebagai rangkuman, terdapat 5 hal penting yang harus kita ingat. Pertama, kemiskinan pendidikan adalah masalah yang saling berkaitan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kedua, diperlukan perubahan perilaku serta dukungan keluarga agar anak tetap bersekolah. Ketiga, masyarakat harus ikut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan. Yang keempat, program yang dijalankan harus tepat sasaran dan melibatkan berbagai pihak. Dan yang terakhir, data serta evaluasi menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif. Kelima poin ini menjadi bekal penting ketika kita terjun langsung ke masyarakat. Slide 20. Penuh reflektif dan seruan aksi, apa yang akan kalian lakukan mulai besok? Pada slide terakhir ini,
kita diajak untuk tidak hanya memahami materi tentang jebakan kemiskinan pendidikan, tetapi juga mulai melakukan aksi nyata. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Kita bisa memulainya dari diri sendiri, seperti terus belajar, menjadi teladan bagi orang lain, dan memiliki kepedulian terhadap pentingnya pendidikan. Selanjutnya, kita dapat ikut mendampingi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, memberikan edukasi kepada masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah desa dan sekolah, serta ikut menyampaikan aspirasi agar program pendidikan menjadi lebih baik. Jadi, memutus rantai putus sekolah bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Semoga setelah presentasi ini kita dapat menjadi agen perubahan dan mulai mengambil tindakan nyata demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Dari seluruh pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan pendidikan bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kesehatan, lingkungan sosial, kualitas pendidikan, hingga kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, upaya memutus siklus kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kerjasama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.